Cerita diawali di suku pedalaman hutan dan kita akan dikenalkan dengan pemeran utama dari film ini yang bernama Jaguar Paw selaku putra dari kepala suku di mana dia dan rekannya sedang menjebak babi di sana. Saat itulah muncul orang pedalaman asli dari wilayah lain. Mereka bermaksud untuk mencari tempat baru setelah tanahnya dirampas, di mana Jaguar ingin tahu lebih siapa pelakunya dan apa tujuannya. Tetapi sang ayah sekaligus kepala suku menyuruh Jaguar untuk tidak ikut campur urusan orang lain dan tetap ngejedog. Jaguar sendiri sudah memiliki istri yang sedang hamil tua, anak yang sesapihan. Mereka hidup bahagia di dalam hutan. Sejak kecil Jaguar sudah jadi pemburu berbeda jika dibandingkan dengan suku lain, apalagi suku Hauk, sehingga jelas Jaguar yang mengenal hutan ini karena mereka selalu berburu dan memanfaatkan sumber daya alamnya. Esok harinya terlihat banyak orang dari suku Maya yang berniat menculik beberapa orang dari kelompok Jaguar, juga mereka pelaku yang mengusir kelompok kemarin dari tanahnya. Ya, suku Maya pun dengan kejinya membunuh siapa saja yang melawan dan membawa orang yang sudah dilumpuhkannya. Jaguar pun dengan cekatan menyembunyikan anak dan istrinya di dalam sumur dan membiarkan dia dan yang lain dibawa oleh suku Maya. Dan mari saya kenalkan dengan ketua pasukan, sebut saja si komandan, juga satu anak buahnya yang terkenal sadis, kita panggil saja si Care. Bagaimana saya tidak menyebut dia sadis yang karena dia sangat koluan membunuh ayah si Jaguar tepat di depan mata kepalanya sendiri. Mereka yang masih hidup akan dibawa ke suku Maya, anak-anak ditinggalkan tanpa orang dewasa. Tapi yang Jaguar khawatirkan adalah keselamatan anak dan istrinya yang berada di dalam sumur. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, mereka dibawa menyeberangi sungai. Namun yang lebih menyedihkan, anak-anak mereka tidak bisa lagi memiluan atau mengikuti, entah bagaimana nasib mereka ke depannya. Malam harinya saat mereka sedang istirahat, terlihat si komandan memberikan pisau belati kesayangan kepada putranya, kita sebut saja si Ocong. Si komandan merasa bangga atas keberanian si Ocong yang ikut dalam misi sadis ini. Dalam perjalanan menuju suku Maya, mereka melintasi perkampungan yang sudah mereka hancurkan. Di situ mereka dihadang anak kecil yang meminta untuk dibawa, tetapi salah satu prajurit pendorongnya dengan kayu yang membuat anaknya kesurupan dan berkata, ketika ada sosok laki-laki yang berlari dengan Jaguar di sampingnya, karena itulah orang yang akan menghancurkan peradaban suku Maya. Tiba di suku Maya, Jaguar dan kawan-kawan dibawa ke tempat lain, sedangkan untuk para wanita dijual atau dilelang layaknya sapi. Betapa Jaguar terkejut yang ketika dia mendengar bahwa dia akan dijadikan tumbal dalam ritual keji. Darah mereka akan diberikan kepada dewa yang dipercaya akan memberikan kemakmuran, sejahtera, beas turun, panen melimpah, BLT cair, pemajikan 2 dan lain-lain. Satu persatu saudara Jaguar telah dijadikan tumbal dalam ritual ini, yang ketika giliran dia, tiba-tiba fenomena alam terjadi yang sangat wajar, yaitu gerhana matahari. Tetapi bagi suku Maya yang punya pemikiran primitif, menganggap bahwa itu sebuah tanda bahwa para dewa sebeh atau kenyang, sehingga Jaguar dan sepupunya masih di tayungan, tidak jadi ditumbalkan. Selamat dari ritual, Jaguar dan kawan-kawan mendapat tantangan baru yang beradrenalin, di mana mereka dipersilakan berlari ke hutan yang di belakang ladang jagung. Namun tentu saja tidak seenak itu, karena di ujung sana ada anak jenderal yang menunggu. Mereka akan memanah, menombak dan melempar batu. Singkat cerita, ketika kawan dan sepupunya tewas, sekarang giliran Jaguar yang berlari. Dia melakukan teknik zigzag agar menyulitkan si pemanah. Namun cara itu hanya sia-sia, di mana satu temannya harus tewas, sedangkan Jaguar masih selamat meski anak panah tertancap di perutnya.
Dan alangkah terkejutnya si komandan ketika melihat anaknya terbunuh oleh jaguar menggunakan pisau kesayangannya, sehingga membuat dia mengejar jaguar yang lari ke dalam ladang jagung. Setibanya di hutan, jaguar memutuskan untuk berhenti berlari dan beristirahat di atas pohon. Yang ketika komandan dan pasukan melewatinya, dia harus berhadapan dengan jaguar yang asli yang merasa anaknya diganggu. Di saat bersamaan mereka menyadari bahwa jaguar ada di atas pohon setelah menemukan darah di punggung si Care. Ya, mereka terkejut saat melihat jaguar Pau berlari dengan seekor jaguar. Salah satu dari anak buah si komandan harus tewas karena diterkam jaguar, di mana sebagian anak buahnya menganggap bahwa ramalan anak kecil yang berkata ketika melihat seseorang laki-laki yang berlari dengan seekor jaguar itu tanda bahwa peradaban suku Maya akan hancur, yang padahal jaguar Pau bukan berlari bersama-sama dengan seekor jaguar, melainkan sama-sama dikejar oleh seekor jaguar, tetapi merekalah yang harus mendapat apesnya. Malam harinya yang seakan tidak merasakan ngelih atau lapar yang sedari tadi asruk-asrukan si komandan masih terus berlari mengejar jaguar Pau, sementara anak dan istrinya terlihat masih selamat hanya mengandalkan sepotong kayu untuk membunuh hewan yang tidak sengaja terjatuh ke dalam sumur. Singkat cerita, jaguar yang terus berlari tiba-tiba ngagubrus ke lumpur hidup yang untungnya dia masih selamat. Yang di situ jaguar menyadari bahwa hutan ini adalah tempat dia bermain sejak masa kecil, yang telah bersahabat dengannya bertahun-tahun. Tidak ada yang mengenal hutan ini kecuali dirinya, sehingga jaguar berhenti berlari dan akan melawan mereka semua. Tiba-tiba jaguar muncul membawa sarang lebah yang membuat mereka diribung engang. Saat itulah jaguar mengambil beberapa duri untuk ditancapkan ke bangkong atau katak yang beracun dan menjadikan duri tersebut senjata sumpit untuk melumpuhkan mereka satu persatu. Sisa si Care dan si komandan yang terpisah, jaguar memutuskan untuk melawan si Care terlebih dahulu. Yang dikira si Care hebat dalam bertarung, yang ternyata jaguar hanya perlu sedikit menghantam kepala si Care hingga dia tewas saat itu juga. Saat hujan turun, jaguar harus menghadapi si komandan sementara sang istri mengalami sakit perut pertanda akan melahirkan. Yang ketika jaguar terkena panas si jenderal, dia mengingat tidak ada yang mengenal hutan ini kecuali dirinya ketika si jenderal terpancing ke jebakan babi yang kita lihat di awal video. Saat istrinya melahirkan di dalam sumur, kita akan melihat dua anak buah si komandan yang ternyata masih hidup. Di situ jaguar dikejar sampai ke tepi pantai. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika melihat kapal besar dengan beberapa orang yang peradaban lebih maju, dan kemungkinan besar itu adalah kelompok pertama yang menemukan benua Amerika, yang kemunculannya seperti akhir dari peradaban suku Maya. Di saat anak buah si jenderal sedang melongo melihat kapal besar, jaguar buru-buru masuk ke dalam hutan untuk menyelamatkan istrinya. Yang ketika semuanya berakhir bersamaan dengan kedatangan orang dari peradaban maju, jaguar lebih memilih untuk tinggal di dalam hutan dan menjaga hutan ini seperti apa yang diajarkan oleh leluhurnya. Tamat. Saya Abai mewakili orang-orang gabut yang selalu tertidur agar mimpinya bisa tercapai, mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.